Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Bu Indah Dayani. Saya Muhammad Tersurabani dengan NIM 1304046, mahasiswa mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 20. Di sini saya izin mempresentasikan ringkasan dari laporan kelompok kami, yaitu pemanfaatan sistem pengereman regeneratif pada mobil listrik. Sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa segala sumber yang kami cantumkan dalam laporan telah kami lampirkan di dalam laporan lengkap, sehingga tidak saya lampirkan pada PPT kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, apa itu sistem pengereman regeneratif? Jadi, singkatnya, sistem pengereman ini adalah sistem yang memanfaatkan kembali energi kinetik dari roda yang sedang berputar ke energi listrik, sehingga energi listrik tadi bisa dimanfaatkan kembali oleh mobil listrik untuk berkendara lebih jauh atau lebih lama. Berikut adalah bahasan yang akan saya bahas selanjutnya. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang yang pertama dalam pemilihan topik ini adalah sistem pengereman regeneratif mampu meningkatkan efisiensi energi kendaraan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, energi kinetik dari mobil akan dimanfaatkan kembali ke energi listrik. Sehingga penggunaan energinya lebih maksimal, lebih efisien. Kemudian yang kedua, sistem pengereman regeneratif ini memiliki peran strategis dalam penghematan energi. Secara sekilas mungkin tidak terdengar terlalu begitu berperannya, tetapi jika sistem ini digunakan secara komersial dan masif gitu, sistem ini akan mengkonversi energi lebih banyak sehingga penggunaan bensin dan bahan bakar yang merusak lingkungan akan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pemanfaatan teknologi pengereman regeneratif semakin meningkat. Semakin meningkat seiring apa? Yaitu seiring tujuan global untuk mengurangi emisi gas kaca dan rumah kaca. Selain itu juga sebetulnya teknologi ini sudah komersial tetapi belum banyak. Seperti itu. Kemudian adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perancangan komponen dalam sistem pengereman regeneratif pada mobil listrik secara efektif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penghematan energi pada mobil listrik ketika menggunakan sistem pengereman regeneratif. Ruang lingkup bahasan kami, yang pertama ada prinsip kerja, kemudian konsumsi daya listrik, kemudian komponen perancangan, dan yang keempat adalah durasi penggunaan energi atau durasi penambahan waktu penggunaan mobil ketika menggunakan sistem ini. Tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui rancangan komponen yang efektif pada sistem pengereman regeneratif pada mobil listrik. Yang kedua adalah mengetahui penghematan energi yang dapat dilakukan oleh pengereman regeneratif pada mobil listrik. Selanjutnya adalah metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami lakukan adalah deskriptif analitis, yaitu membandingkan satu data dengan data yang lainnya, dan teknik pengumpulan data kami adalah studi literatur seluruhnya. Dasar teori yang melandasi laporan kali ini adalah daya dan energi listrik, kemudian hukum konservasi energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian, yang ketiga, sistem pengereman regeneratif konvensional. Jadi, karena sistem ini sudah komersial, perancangan mengenai sistem ini dapat dijadikan sebuah landasan teori. Selanjutnya adalah mekanisme penghematan energi pada pengereman regeneratif. Secara singkatnya, energi kinetik dari roda akan menggerakkan generator motor di dalam mobil listrik, sehingga pergerakan generator tadi akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet tadi akan menghasilkan arus listrik, sehingga dihasilkan sebuah energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh mobil listrik. Oleh karena itu, jarak tempuh dari mobil listrik tadi akan bertambah, atau durasi penggunaannya juga akan bertambah. Seperti itu. Selanjutnya adalah rancangan komponen sistem pengereman regeneratif. Jadi terdapat dua metode dalam perancangan sistem pengereman regeneratif, yaitu penggunaan DC motor dan flywheel. Seperti gambar yang sudah saya lampirkan, itu DC motor dan flywheel. Perbedaannya yang pertama ada di sumber energi. DC motor ini menggunakan energi kinetik motor saat perlambatan secara langsung. Jadi ketika mobil melakukan pengereman, energi kinetik dari pengereman akan secara spontan diubah ke pergerakan generator. Sedangkan
flywheel ini akan memutar. Jadi kalau flywheel ini energi kinetik dari si roda akan memutar si flywheel di dalam mesin, sehingga energi kinetik dari putaran tadi terkuantisasi. Nah, saat si mobil ini melakukan pengereman, energi yang sudah terkuantisasi tadi diubah ke energi listrik pada generator. Yang kedua, ada di konversi energi. DC motor langsung secara listrik, dan flywheel diubah ke mekanik terlebih dahulu, yaitu putaran si flywheel tadi. Yang ketiga, ada proses pengeremannya. Pada DC motor ini berfungsi langsung sebagai generator, sedangkan flywheel ini berfungsi sebagai pemicunya gitu. Jadi ada clutch dan CVT, yaitu sebuah komponen dalamnya yang memutar si flywheel ini, sehingga si flywheel ini punya energi kinetik. Aplikasinya, DC motor cocok untuk kendaraan listrik ringan, sedangkan si flywheel cocok untuk sistem transportasi yang lebih berat, karena butuh manuver dan momentum dari si flywheel ini. Kemudian adalah material penyusun komponen baterai pada sistem regeneratif. Material terbaik dari studi literatur yang kami ambil adalah lithium ion. Jadi percobaannya itu ada lead acid, lithium ion, nickel cadmium, dan nickel metal hydride. Parameternya adalah discharge time atau seberapa cepat arus ini keluar dan masuk, kemudian efisiensi charge atau discharge, kemudian internal resistance, stabilitas suhu, stabilitas arus, dan biaya. Berikut adalah grafik hasil energi pada sistem pengereman regeneratif DC motor. Grafik tersebut memetakan waktu dengan tegangan arus yang dihasilkan. Kita ambil sampel dari grafik tersebut. Pengujian pertama didapatkan daya sebesar 44,9012 dengan waktu 2,43 detik dan energi sekitar 0,008 watt-hour. Dan jika ketiga pengujian tersebut rata-rata, didapatkan daya rata-rata sebesar 40,06 watt dengan rata-rata energi sekitar 0,00843 watt-hour dengan durasi regenerasi sekitar 2,23 detik hingga 3,16 detik. Nah, selanjutnya adalah berikut hasil energi listrik pada sistem pengereman Kursk atau flywheel tadi. Energi kinetik bersih yang didapatkan langsung saja yaitu sekitar 26.000 joule. Nah, energi kinetik tadi, yang bersih tadi, dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik selama 38 detik durasi regenerasi dan menghasilkan tegangan sebesar 14,07 volt, arus 5,07 ampere, daya listrik sekitar 70 watt, dan rata-rata energi 0,739 watt-hour. Dapat dilihat bahwa daya listrik yang dihasilkan pada sistem Kursk lebih banyak karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, energi kinetik dalam flywheel ini lebih terkuantisasi daripada energi kinetik dalam sistem DC motor. Kemudian adalah penambahan durasi penggunaan mobil ketika menggunakan sistem ini. Setelah dilakukan perhitungan mengacu pada energi yang didapatkan pada sistem Kursk, didapatkan bahwa durasi penggunaan mobil bertambah sekitar 0,11 second atau detik setiap satu kali mekanisme pengereman. Dan jika dilakukan secara beberapa kali dalam fakta lapangan, sistem akan menghasilkan energi lebih banyak sehingga durasi bertambah lebih signifikan. Baik, jadi selanjutnya adalah simpulan. Simpulannya, sistem regeneratif dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem DC motor dan sistem Kursk. Kemudian sistem Kursk ini cocok untuk kendaraan energi besar, karena menghasilkan energi yang lebih besar, yaitu sekitar 70 watt, dan 0,79 watt-hour, dengan durasi regenerasi yang cukup lama, 38 detik. Sedangkan sistem DC motor cocok untuk kendaraan respon cepat, karena membutuhkan regenerasi yang singkat, yaitu 2 atau 3 detik. Dan daya listrik yang cukup sekitar 40,06 watt dengan energi yang cukup pula. Simpulan yang terakhir terjadi menambah durasi sekitar 0,011 detik. Sarannya untuk memaksimalkan potensi penghematan energi diperlukan pengembangan lebih lanjut. Karena dari studi literatur yang kami ambil, efisiensi dari sistem ini masih sekitar 34%, jadi masih bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga efisiensi lebih maksimal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bu Linda Handayani atas bimbingannya selama 1 semester dan terima kasih pula kepada teman-teman karena sudah berpartisipasi aktif pada proyek kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.